Nah, pemirsa, tadi kita saksikan bersama yang baru saja diputar adalah ketika Presiden Joko Widodo meminta penjelasan kepada pihak PLN terkait peristiwa mati listrik di Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat yang terjadi pada akhir pekan lalu. Ya, memang terlihat Presiden Joko ini tidak puas dengan penjelasan PLN dan mempertanyakan strategi antisipasi dari perusahaan plat merah ini. Kita juga banyak kemudian teori yang berkembang jangan-jangan terjadi cyber attack. Untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya penyebab listrik yang padam, kemudian apakah memang benar ada cyber attack yang terjadi. Langsung saya akan menyapa, sudah ada juru bicara dari BSSN, Bapak Anton Setiawan. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Anton, langsung saja saya tanyakan, apa tanggapan Anda ketika kemudian muncul banyak teori adanya serangan cyber atau cyber attack dalam peristiwa blackout yang kemarin? Bagaimana penjelasan dari BSN? Iya. Setelah peristiwa itu terjadi dan kemudian kita memang melihat dampak yang luas dari matinya sebuah infrastruktur kritikal nasional, tim BSSN langsung bergerak dan berkoordinasi dengan rekan-rekan terkait dan langsung melakukan pemeriksaan gitu kan, apakah memang terjadi insiden atau serangan cyber pada infrastruktur kritis nasional, dalam hal ini adalah PLN. Yang perlu saya sampaikan sekarang sampai saat ini berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan oleh tim, bahwa tidak ada satupun serangan cyber yang terjadi kepada infrastruktur PLN yang kemudian mengakibatkan blackout pada hari Minggu tersebut. Begitu, ya, Mbak. Pak Anton, jika sampai saat ini belum ada ditemukannya ada serangan cyber dalam peristiwa blackout yang kemarin, bisa dikatakan, bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya kondisi sistem dari PLN sendiri, karena sistem yang dipakai adalah sistem industrial control system. Apakah sejauh ini titik-titik infrastruktur di luar PLN, ada juga perbankan dan lain-lain di Indonesia masih dalam kategori aman? Ya, kalau kita bicara industrial control system, ini adalah suatu sistem umum yang memang dikembangkan untuk melakukan monitoring, mengambil data, dan melakukan kontrol terhadap perangkat atau sistem yang berjalan pada contohnya kalau di PLN listrik, kalau di perbankan berarti mungkin transaksi dan lain-lain. Tentunya kita melihat kalau kita bicara kerawanan, kami melihat data dari salah satu survei Forrester bahwa kalau di Amerika 6 dari 10 organisasi yang menggunakan sistem ICS atau SCADA itu menyatakan mereka mendapatkan indikasi untuk serangan cyber. Itu menunjukkan bahwa kerentanan itu ada, tetapi tentunya kita semua di Indonesia gitu kan bersiap gitu kan, sudah bersiap termasuk BSSN gitu. Bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan institusi yang memang menjalankan ICS maupun SCADA, kita membangun kapabilitas, kita membangun sistem supaya kerentanan-kerentanan itu tidak menjadi sebuah serangan cyber. Contoh yang sedang kita lakukan tahun ini, kita membangun yang namanya National Security Operation Center. Ini sebagai suatu sistem untuk memonitoring keadaan dari ranah cyber yang di Indonesia. Kemudian kita juga membangun yang namanya deteksi, ya. Saya coba mengacu apa yang pernah terjadi di Ukraina akhir 2015. Blackout terjadi di sana dan pemerintah di sana mendeklar bahwa ini terjadi cyber attack. Cyber attack ini setahu saya itu tidak hanya sekali mencoba ketika serangan itu berhasil, tapi sampai ratusan bahkan ribuan kali. Kalau sepemantauan BSSN selama ini, apakah ada yang pernah terdeteksi upaya-upaya untuk mengacau atau masuk ke sistem pertahanan negara ini? Karena kita tahu air, listrik ini semua aspek pertahanan negara semua. Pernah tidak, Pak, terdeteksi? Iya, iya benar. Kalau kita mendeteksi sebagai sebuah anomali itu tentunya ada. Setiap tahun kita mengeluarkan laporan mengenai anomali atau kita anggap
sebagai sebuah serangan yang terjadi di Indonesia. Tetapi tentunya yang terpenting adalah bagaimana serangan atau kemudian kerentanan itu tidak menjadi sebuah insiden. Itu yang kita lakukan. Makanya di sistem deteksi kita, ketika kita mendapatkan anomali yang muncul, kita segera langsung berkoordinasi dengan pemilik sistem untuk segera melakukan perkuatan. Anomali itu bisa dikategorikan sebagai upaya test the water itu, Pak? Ada ya, oke, itu kuncinya poinnya. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita lock di situ. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasannya dari juru bicara BSSN, Bapak Anton Setiawan. Terima kasih atas waktunya di Metro TV Newsroom. Masih akan ada satu informasi terhangat lagi akan kita bahas di segmen berikutnya. Iya, tapi sebelumnya kita akan memang mengamati terlebih dahulu mengenai penyebab listrik ini karena semakin buram penyebab listrik ini semakin liar spekulasi yang terjadi di luar. Tapi tadi seperti dikatakan oleh Pak Anton ini tidak ada cyber attack, unsur sabotase, unsur serangan itu tadi dipastikan tidak ada. Upaya cyber attack karena itu ada presidennya. Iya, masih ada. Karena tadi diakui oleh Pak Anton. Ada upaya itu, ada anomali. Ada upaya itu, ada anomali. Itu yang kemudian harus diantisipasi. Mengamati pembicaraan kita mungkin bisa memberikan tanggapan juga ya, seperti itu ya, Mbak Kania. Bang Don? Ya. Bang Don, tadi Pak Anton menyatakan ada anomali, ada pernah terdeteksi Ya, tapi bukan blackout yang kemarin ya, harus dipertegas tuh. Kita nggak tahu, tapi kemudian tidak ada investigasi hasilnya. Ada kerentanan. Ada kerentanan itu saja. Ada kerentanan itu yang perlu diantisipasi. Ini seperti kemarin kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan begitu banyak orang, apalagi jutaan orang, itu harus ada yang mengatakan secara terang benderang. Harus ada orang yang mempunyai kemampuan sangat maksimal supaya rakyat jutaan orang bisa langsung mengerti apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi, dan itu kemudian tidak menimbulkan seperti yang dikatakan oleh Rara tadi, menimbulkan spekulasi liar dan bahkan menimbulkan keresahan di publik. Saya kira ini pelajaran yang paling mahal. Kenapa orang berspekulasi? Karena ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan begitu banyak orang sebelumnya. Ada kasus Bank Mandiri, lalu kemudian ada yang sekarang, dan kita tidak saya kira jangan sampai terjadi lagi banyak orang tidak menerima sebuah keyakinan dari apa yang dinyatakan. Saya kira PLN sudah berusaha keras juga, pemerintah sudah berusaha keras, dan saya kira tadi dari cyber tadi untuk sudah mengatakannya. Saya kira ini mungkin makin jelas dan kita tidak perlu berspekulasi lebih jauh. Baik. Ya, Bang Don, terima kasih sudah ikut berbincang bersama kami dalam Metro TV. Enjoy Bali, Bang Don. Enjoy Bali, Bang Don, oleh-olehnya jangan lupa buat kita. Kacang Bali. Kita jeda dulu teman-teman, kita jeda dulu. Metro TV Newsroom akan segera kembali dengan masih satu tema menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.